Sosialisasi penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sebagai sebuah kelompok jabatan, jabatan pelaksana menjadi wadah kolektif bagi berbagai nomenklatur jabatan spesifik yang ada di dalamnya. Jabatan pelaksana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Berbeda dengan aturan induknya, penetapan nomenklatur jabatan pelaksana diatur secara terpisah melalui keputusan Menteri PAN-RB. Pemisahan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas organisasi, sehingga apabila diperlukan perubahan atau penyesuaian nama jabatan di masa mendatang, pemerintah cukup melakukan perubahan pada tingkat keputusan menteri atau Kepmen tanpa harus mengubah peraturan menteri secara keseluruhan. Transformasi atau perubahan nomenklatur jabatan pelaksana. Pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah telah diubah menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Untuk nomenklatur dipisahkan ke dalam Kepmen PAN-RB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya, mengalami perubahan dengan Kepmen PAN-RB Nomor 656 Tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Pada tahun 2024, mengalami perubahan yang ketiga dengan Kepmen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya, Kepmen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 dicabut dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 282 Tahun 2025 tentang nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 terdapat 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana yang dibagi ke dalam 102 kelompok jabatan pelaksana dan 40 urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur jabatan pelaksana pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 dibagi ke dalam 3 klasifikasi jabatan pelaksana, yaitu klerek, operator, dan teknis. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Pengklasifikasian jabatan pelaksana berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Berikut ini adalah beberapa aspek perbedaan. Pada Permen PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018, jumlah jabatan banyak, sedangkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 jauh lebih ramping. Untuk aspek perbedaan selanjutnya silakan dilihat pada tabel. Berikut ini adalah beberapa contoh nomenklatur jabatan pelaksana pada klasifikasi klerek, seperti penelaah teknis kebijakan dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 dengan tugas jabatan atau ikhtisar jabatan, yaitu melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi pemerintah. Ini adalah tabel pada keputusan Menteri PAN-RB Nomor 282 Tahun 2025. Selanjutnya, ini adalah beberapa nomenklatur jabatan pelaksana pada klasifikasi operator seperti penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, dan seterusnya dengan tugas jabatan dan kualifikasi pendidikan minimum masing-masing jabatan. Berikut ini adalah beberapa nomenklatur jabatan pelaksana pada klasifikasi teknisi. Berikut ini adalah contoh tabel konversi nomenklatur jabatan pelaksana dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 ke Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022. Misalnya, nomenklatur lamanya bendahara dan nomenklatur barunya penelaah teknis kebijakan. Dengan nomenklatur penelaah teknis kebijakan, seorang ASN dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok yang sebelumnya dilakukan oleh bendahara maupun analis tata usaha,
tanpa perlu melakukan perubahan pada SK atau surat keputusan jabatan setiap kali terjadi pergeseran fokus tugas. Begitupun pengadministrasi perkantoran bisa bekerja sebagai pengadministrasi umum, pengadministrasi kepegawaian, dan pengadministrasi keuangan. Untuk konversi nomenklatur jabatan pelaksana tertuang dalam Kepmen PAN RB nomor 656 tahun 2023. Demikian penjelasan ringkas mengenai penataan nomenklatur jabatan pelaksana melalui sistem pelayanan berbasis digital ini. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.